perkembangan zaman telah mengikis optimalisasi peran pondok tertua di Kuningan, Blitar. Pondok pesantren dikenal sebagai tempat tinggal para santri yang belajar ilmu agama kepada kiai. Artinya, pondok pesantren ialah jantung yang terus memompa agar dakwah agama Islam semakin meluas. Di daerah Kuningan, Kanigoro Blitar, terdapat Pondok Pesantren Nurul Huda sebagai salah satu pondok pesantren tua di Blitar. Meski pondok pesantren tersebut kini optimalisasi perannya sedikit terkikis karena tidak lagi menjadi tempat tinggal para santri, namun perannya sebagai pondok pesantren tua tentu menyimpan histori yang mendalam serta rahasia yang hanya diketahui oleh masyarakat sekitar. Batu-batu besar yang berderet rapi ini menghubungkan pondok pesantren hingga ke area Sendang Kuat. Sendang Kuat merupakan sumber mata air yang terbentuk secara alamiah. Dulunya, air dari sendang ini biasa digunakan para santri untuk berwudu. Kini, air dari sendang ini hanya dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari masyarakat, diantaranya mencuci pakaian. Itu didirikan kurang lebih tahun 1820. Tapi namanya sebenarnya bukan Batu Hasan, siapa nggak tahu. Bersama yang mengirim Raden Mas Mat Mantowiro, kemudian Mbah Jipah, kemudian Mbah Dula. Nah ini termasuk orang-orangnya ini. 5 ini ada loro menasi. Akhirnya berjalanlah ke sini bersama orang-orang yang tidak diketahui namanya. Banyak berjalan mengikuti kepada Batu Hasan. Perkembangannya pondok adalah karena Syekh Abu Hasan ini seorang yang dari kerajaan untuk menjadi tonggak penyebaran agama Islam di wilayah Brangwetan yang dipilih di tempat Kuningan atau Blitar. Nah, disitulah Mbah Abu Hasan mulai merintis untuk mengembangkan agama Islam. Ya tentunya pasti ada, selain cuma untuk menyebarkan agama, Syekh Abu Hasan ini merupakan pasukan dari Diponegoro. Malah diceritakan Syekh Abu Hasan adalah guru daripada pasukan Diponegoro. Jadi dengan adanya guru yang ada di sana, dengan rencananya adanya mempertahankan Indonesia untuk mengusir penjajah yang ada di Indonesia ini, beliaulah berada di kota Blitar ini sebagai daerah Blitar ini sebagai tonggak untuk mempertahankan Indonesia. Yang awal mulanya Pok Darwis dibentuk kurang lebih tahun 2018, yaitu karena ada dukungan dari Dinas Pariwisata karena ada makam syekh atau ulama, maka dimohon di lingkungan sekitaran pondok pesantren tertua di Kuningan ini dibentuklah Pok Darwis, yaitu kelompok sadar wisata yang mengelola dan menangani pertama makam, kedua pondok pesantren, dan yang ketiga atau selanjutnya yaitu peninggalan-peninggalan bersejarah yang ada di sekitaran pondok pesantren, diantaranya rumah tertua, pemandian, dan batu menuju masjid. Harapan ke depan bentuknya Pok Darwis bahwa di lingkungan desa Kuningan, khususnya wisata religi Syekh Abu Hasan Mansur, menambah adanya pendapatan lingkungan, yaitu yang berbentuk UMKM dan generasi muda yang punya kreativitas, agar di lingkungan wisata Jawa Timur itu terbentuklah suatu komunitas yang bermanfaat khususnya bagi lingkungan desa Kuningan. Jadi dampak dari adanya Pok Darwis yang mengelola tempat wisata tersebut bagi kami pemilik homestay menjadi sangat berdampak sekali tentunya. Banyak tamu-tamu yang berziarah ke makam tersebut, ke wilayah wisata religi tersebut, menginap
atau bermalam di homestay atau pemondokan kami. Dan itu tentu saja menambah penghasilan untuk pengelola homestay sendiri. Harapan kedepannya dengan adanya sosial media, terus video-video pendek di YouTube, dan pokoknya exposure untuk tempat wisata tersebut juga mendorong pengunjung untuk semakin banyak datang, dan otomatis semakin banyak pula yang menginap di homestay yang kami sediakan. Inilah histori dari Pondok Pesantren dan Sendang Kuat yang telah menemukan cara untuk melanjutkan kebermanfaatannya di sisi yang lain, di mana peran pondok pesantren yang dulunya optimal sebagai tempat tinggal santri, kini hanya sebagai madrasah diniyah bagi anak-anak Kuningan. Untuk itu, Pak Darwis berupaya menjadikan kawasan makam dan pondok sebagai destinasi wisata religi, sehingga kedepannya dapat lebih mensejahterakan masyarakat sekitar dan menambah peran dalam pertumbuhan ekonomi desa. Maka dari itu, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, karena sejarahlah yang membesarkan nama bumi yang kita pijak saat ini. Nah, tata jawab kameranya mau tak balen. Balen dah.